Halo semuanya, ketemu lagi di acara podcast Regresif yang diselenggarakan oleh IKFH Undip atau Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip. Nah, di episode perdana Regresif kali ini istimewa. Temanya kita adalah lulusan sarjana hukum kerja di pertambangan, bisa nggak sih kayak gitu. Nah, supaya ngiyakinin nih bahwa lulusan hukum banyak juga yang sukses kerja di pertambangan dan juga bagaimana tips dan trik untuk bisa masuk perusahaan tambang dan berkarir di sana, kita mengundang tamu yang sangat spesial dan istimewa banget, yaitu Ibu Ratih Amri dari Mine ID, BUMN Holding Pertambangan Indonesia. Bu Ratih Amri, halo Bu Ratih. Selamat sore, Mbak Gusti. Halo. Iya, dan selain Bu Rati, kita juga ada Mbak Diana. Mbak Diana ini kepala divisi ya Mbak Diana ya? Kepala bidang, Gusti. Oh, oke. Kepala bidang pelelangan dan legal PT Timah, yang juga lulusan alumnus Fakultas Hukum Undip 2003. Halo Mbak Diana. Halo Gusti, halo Bu Rati. Halo. Halo. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bu Rati dan Mbak Diana ya. Iya dong, ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin banyak yang penasaran, Bu Ratih Amri yang cantik ini siapa sih gitu. Bu Ratih Amri ini adalah SVP Corporate Secretary Mine ID atau Mining Industry Indonesia yang merupakan holding BUMN Pertambangan Indonesia. Membernya itu ada PT Bukit Asam, PT Timah, PT Freeport, dan juga Antam serta Inalum. Nah, perjalanan karir Bu Ratih sendiri yang sudah mencapai puncaknya ini, saat ini tuh juga bukan perjalanan yang singkat. Bu Ratih kalau nggak salah udah lebih dari 2 dekade Bu ya berkarir ya, kalau untuk di pertambangan sendiri. Ya. Kita bisa share deh sedikit apa Iya. Dari mulai lulus kali ya. Iya, Bu Ratih ini lulusan hukum, sarjana hukum, tapi ada SE-nya juga nih kalau saya lihat nih, sarjana hukum, sarjana ekonomi, LLM gitu kan. LLM tuh berarti double degree juga. Nah, gimana Bu Ratih nih awal mulanya nih karirnya nih? Mungkin saya cerita sedikit ya. Saya itu masuk di Fakultas Hukum di UI kebetulan. Itu dari tahun 90. Berarti kan udah berapa? 3 dekade ya. Lu masuknya kuliah. Dimana betul pada saat saya lagi ambil skripsi di 2 semester terakhir sebelum lulus, saya coba ambil kesempatan untuk daftar ikut tes di Fakultas Ekonomi UI juga, program extension. Jadi di sore hari. Ya, alhamdulillah diterima. Jadi tahun 95 saya lulus dari Fakultas Hukum UI. Tahun 97 saya selesai juga kuliah di extension ekonomi di UI juga. Nah itu pada saat saya berkuliah di extension di Depok, waktu itu ambil lokasi kuliahnya, karena ada 2 waktu itu, Salemba dan Depok, itu bisa untuk program extension ekonomi. Nah saya ambil di Depok, jadi selepas dari itu kuliah di Depok, saya pagi-paginya itu kerja di law firm, Jadi saya sambil kuliah sore, sambil kerja juga gitu ya di law firm yang merupakan Kawah Chandra di Muka. Jadi salah satu pilihan karir itu bisa berawal dari law firm sebagai kalau saya menyamakannya Kawah Chandra di Muka karena benar-benar digembleng ya. Untuk kemudian dari law firm itu banyak yang ditanganin ya bidang-bidangnya, ternyata saya dipinang oleh klien yang bidangnya kebetulan pertambangan. Waktu itu namanya PT Inco. Itu tahun 2005. Jadi setelah saya berkarir hampir 10 tahun di law firm, saya dipinang oleh klien yang menjadi account saya waktu di law firm. Dari situ bekerjalah di Inco yang kemudian diakuisisi oleh multinasional dari Kanada, diakuisisi oleh Brazil. Ini multinasional pertambangan. Nah, dari situlah terbuka atau jatuh cinta ya saya kepada bidang pertambangan yang ternyata sangat mengasyikkan karena banyak
selain dari stakeholders-nya atau pemangku kepentingan yang beragam dan luas, karena ini merupakan extractive industry, memanfaatkan sumber daya alam, juga ini di stereotipnya lain adalah ini adalah male dominated, artinya bidang atau sektor industri yang kebanyakan pria ya yang menjadi pekerja di situ, berkarir di situ. Berikutnya lagi ada stereotip lagi bahwa ini pertambangan ini dari sisi lingkungan kok ininya negatif ya gitu. Iya, betul. Kan? Jadi challenges itu, tantangan itu yang justru membuat saya makin tertarik untuk mendalami bidang pertambangan. Nah, begitu masuk di sana ternyata gini ya, kalau pertambangan itu dengan kehidupan modern tidak bisa terpisahkan, Mbak Gusti. Iya. Kan mungkin Mbak Diana juga setuju nih, Mbak Gusti setuju nih bahwa semua yang kita gunakan untuk mendukung kehidupan modern sehari-hari tidak terlepas dari hasil pertambangan. Handphone kita deh gitu, contoh. Baju kita deh itu kan pakai jarum dijahitnya gitu kan, olahnya. Jadi artinya setiap aspek kehidupan manusia modern rasanya tidak mungkin terlepas dari pertambangan. Artinya dari hasil pertambangan yang diolah ini menjadi penting ya buat kehidupan manusia modern. Maka balik lagi ke tadi karir ini, waktu saya dapat kesempatan berbakti gitu ya, lebih dekat dengan Ibu Pertiwi, karena saya percaya bahwa sumber daya alam ini kan sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat nih. Nah, begitu ada kesempatan bergabung dengan BUMN dan bidangnya bukan legal lagi, gitu ya. Artinya tawaran pertama yang saya terima itu kesempatan untuk research and development di bidang pertambangan. Berarti gitu kan? Udah keluar banget ya Bu ya langsung. Ya, jadi awalnya waktu pertama di law firm, of course ya, itu sangat dekat dengan hukum ya, itu memang dunia hukum. Kemudian pindah ke perusahaan, dari law firm ke perusahaan, awalnya memang di bagian legal, kemudian berkembang diberi kepercayaan di PT Vale ya, Inco Vale itu juga corporate secretary. Jadi ada corporate secretary dan legal yang saya pegang pada saat itu. Kemudian dapat kesempatan pindah ke BUMN, bidangnya research and development. Tetapi ada unsur selain teknologi atau technical research development, ada policy research-nya. Jadi tetap ada kaitannya dengan hukum, peraturan perundang-undangan. Nah, itu dulu kali ya. Jadi secara singkat, saya sharing ya, bahwa kesempatan bekerja dari lulusan Fakultas Hukum itu menurut saya luas ya pilihannya. Tadi cerita Bu Rati tuh menarik. Jadi Bu Rati ini dipinang dulu baru jatuh cinta. Iya benar. Biasanya kan orang jatuh cinta dulu baru dipinang gitu. Ya, jadi ada latar belakang sedikit di mana pada saat saya di law firm ya, di law firm itu di kantor Mohtar Karwin Komar atau MKK, itu memang kliennya beragam, dari yang bidangnya perbankan, asuransi, perusahaan energi, dan pertambangan, yang menjadi salah satu klien yang kebetulan saya pegang sebagai account-nya gitu ya, file account saya. Jadi kalau ada masalah memang saya jadi kontak person. Ya. Itu udah antara lain pertambangan, PT Inco itu atau sekarang dikenal PT Vale. Nah itu yang membuat saya pikir, wah saya dipinang oleh perusahaan yang saya pikir saya udah tahu nih kasus-kasusnya kayak apa gitu ya. Maka saya join, ternyata waktu itu belum ada legal department atau legal divisi di PT Vale. Jadi saya masuk itu mendirikan si departemen itu, departemen legal atau divisi legal. Ternyata ya kalau dibandingkan dulu kan kayak snorkeling gitu ya istilahnya, ini kayak divingnya gitu. Jadi ternyata pas diving masuk ke dalam perusahaannya lebih banyak lagi persoalannya, dan justru itu lebih membuat saya jadi jatuh cinta. Jadi pertama saya pikir oh ya saya paham, saya tertarik. Tapi begitu masuk, ternyata lebih menarik lagi dan lebih jatuh cinta lagi. Memang susah Bu kalau udah kena jebakan gitu. Di pertambangan kan jebakannya gitu. Iya, menarik. Jadi kalau mau belajar banyak
itu memang pertambangan salah satu sektor yang cukup menantang. Jadi kalau dari luar tuh pertambangan tuh kayak bad boy, tapi begitu kenal lebih dekat ternyata charming boy. Charming boy, karena begini ya, kalau yang namanya pertambangan tidak mungkin atau tidak dihindari, pasti dia akan mengubah bentangan alam ya, karena itu udah pasti dilakukan. Tapi yang paling penting lagi dan lebih penting lagi adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap itu dengan good mining practices, menerapkan good mining practices, prinsip-prinsip pertambangan yang baik gitu. Iya betul. Itu yang saya lihat dan saya belajar juga di mana saya bekerja, baik itu di PT Vale maupun sekarang di MindID, di holding industri pertambangan, bagaimana saya lihat ini memang perusahaan yang menjunjung tinggi good mining practices. Tapi garis besarnya tetap ya, kawan-kawan, kalau tadi kita dengar Bu Rati bercerita, di expert gitu. Jadi tetap bekerja seoptimal mungkin di bidang kalian, orang tetap akan melihat kemampuan kita kok, kayak gitu. Menurut saya adalah kalian harus do your best, ya kan? Benar-benar bekerja dengan hati, sehingga hasilnya itu artinya kita nggak mikirkan reward. Oh, nanti kalau saya hitung-hitungan gitu ya, kalau saya gini harusnya saya harus dapat gini dong, karena saya bekerjanya keras nih, siang malam nih gitu. Jangan, karena justru dengan kita bekerja dengan hati dan tidak pakai perhitungan ya, benar-benar kita tulus, dan itu malah beyond expectation. Ibadah, itu dengan sendirinya rewardnya ya insya Allah akan datang dengan sendirinya. Iya, betul. Malah beyond expectation ya Bu ya, jadi kadang kita pengen seperti apa, ternyata wah di luar ekspektasi kita gitu. Oke, tadi itu Bu Rati dengan cerita perjalanan karirnya. Nah, sekarang nih ada yang lebih junior dari Ibu, tapi kayaknya akan menuju ke sana. Insya Allah penerus nih Bu di PT Timah. Iya dong. Calon pemimpin juga nih kayaknya di MindID ke depannya. Amin. Nah, Mbak Diana, gimana Mbak? Kenapa memilih untuk berkarir di BUMN pertambangan kayak gitu? Iya. Jadi Diana kan angkatan 2003 masuknya, baru lulusnya tahun 2007. Kemudian ya mungkin sama kayak semua pencari kerja pada umumnya ya, kita kirim lamaran dan sebagainya. Jadi waktu itu emang ada 2 perusahaan tambang sih yang alhamdulillah lolos sampai akhir. PT Timah salah satunya. Nah, kemarin mungkin kalau Diana agak lebih santai gitu ya. Jadi itu sih mikirnya gini, oh ya udah pengumuman yang pertama dulu aja, nanti itulah yang diambil gitu. Ya udah akhirnya diambillah yang Timah. Kayak gitu. Terus berarti udah cepat dia dapat ya pokoknya ya. Iya kayak maksudnya walaupun sih maksudnya ya kita mungkin ada beberapa orang kan mungkin ada yang pertimbangannya udah diambilnya yang the best-nya mungkin ya Bu ya, tapi waktu Diana itu mungkin lebih ya udah yang ininya dulu aja, emang jodohnya yang mana dulu kayak gitu. Ya. Terus berarti kalau dari 2008 masuk ke Timah, sekarang udah 13 tahun. Wow. 13 tahun nih kayaknya di Timah aja. Kayak gitu Bu. Jadi karirnya sih Diana pertama di hukum perusahaan, kemudian juga pernah di hubungan industrial di bawah divisi SDM, terus juga di kontrak di pengadaan. Paling 3 divisi itu aja yang muter-muternya. Tapi ini ya Gus ya, kita tuh nggak nyangka banget ya, Bu Rati kan penampilannya muda belia banget loh. Amin, aduh, saya tersanjung banget nih. Bener loh Bu, jadi tadi tuh agak kaget juga ya ngedengar pengalamannya tuh udah yang 2 kali lipat kita. 10 tahun di MKK, terus 12 tahun atau 13 tahun di Vale, betul. Dan belum lagi sekolahnya yang double-double. Sampai mikir, hah? Ini beneran ya? Apa kita yang terlalu kurang giat, apa Bu Rati yang terlalu rajin? Jadi kalau inget yang sebelumnya gini, kenapa juga ya gue kayak gitu ya? Nggak tahu ya, itu kayak jalanin aja sih ya. Jadi waktu ada pengumuman bahwa dibuka kesempatan untuk ikutan program extension gitu. Nah, ikut tesnya karena kebetulan di weekend gitu kan. Terus masuk, diterima, udah dijalanin deh kalau ternyata nilaiku bagus. Karena kan harus belajar lagi yang namanya kayak akuntansi, apalah matematik apa gitu ya.
Jauh banget kan Dan beda. itu ya, dan itu beda banget kan Bu, Ya, sama akuntansi ekonomi itu kayaknya makroekonomi, mikroekonomi kayak gitu-gitu. Jadi ya Iya. jalanin aja pas lihat hasilnya, kok lumayan ya bisa ya. Ya udah deh jalanin terusin deh. Jadi follow the flow aja gitu. Tapi tetap do our best lah di setiap kesempatan karena kesempatan itu kan tidak datang 2 kali dan itu adalah satu karunia ya yang harus disyukuri. Nah, kalau Bu Ratih tadi kan dipinang dulu baru jatuh cinta. Kalau Mbak Diana nih taaruf dulu ke semuanya. Siapa yang mau gitu kan? Ya udah dideketin gitu. Dan Mbak Diana dapet jodoh juga Bu di Timah. Congratulations. iya. Nah, Alhamdulillah. Mbak Diana ini kan di Timah tuh di Bangka ya Mbak ya? Iya betul, ada Bangka, ada Jakarta, ada Belitung, Nah, ada Kepri sementara juga. domisili awal di Jakarta. Itu gimana tuh dari Jakarta terus akhirnya ke Bangka, daerah yang ibaratnya kan daerah yang nggak pernah diduga sama sekali bakal hidup di situ gitu. Iya, jadi kayaknya emang ya, maksudnya kita tuh kayak bertambahnya umur gitu kan, kita kan suka ngerefleksiin diri ya atas ini kok bisa ya gitu. Awalnya itu memang agak unik ya, maksudnya sampai sekarang pun Diana juga selalu mikir kok bisa ya memilih Bangka ini dengan segala dinamikanya juga kayak gitu. Waktu awal tuh bilang sih penempatan Jakarta. Tapi begitu udah seminggu setelahnya tuh langsung ya siapin koper ya, nanti paling kalian orientasinya seminggu aja di Bangka. Ternyata dengan bekal baju yang ala kadarnya satu koper, langsung dibilang ya kalian selamanya di Bangka. Oh ya, surprise gitu ya. Kan, Bu? Wow. Tapi kagum sih, kamu berani banget make a big decision ya. Iya, maksudnya, dan itu pesawat, dia kan maksudnya nggak pernah naik pesawat kan. Jadi pesawat pertama yang Diana naikin itu adalah dari Jakarta ke Timah, ya istilahnya perjalanan pertama Diana yang terjauh itu ya di Timah ini juga sih kayak gitu. Dan kalau Bangka dulu sekitar tahun 2008 beda ya sama sekarang. Kalau sekarang ya istilahnya pasti semua daerah juga pasti lebih maju dan sebagainya. Tapi kalau tahun 2008 tuh kita ya istilahnya kayak kita anak baru nggak punya kendaraan dan sebagainya itu maghrib itu udah pada istilahnya kunci pintu kayak gitulah. Jadi ya masih daerah banget kan. Tapi alhamdulillah mungkin juga ya kita alhamdulillah juga yang hal positif dari perusahaan tambang itu pasti mensejahterakan wilayah sekitarnya kayak gitu, perekonomian dibangun, masa depan juga diciptakan seperti itu sih. Jadi kalau misalkan peran Timah bagi Bangka menurut Diana itu besar banget sih untuk semua halnya. Dan apakah Diana menyesal ketika dari Jakarta ke Bangka kemudian melepaskan opsi satu pilihannya yang perusahaan yang wow juga gitu ya? Ya menurut Diana sih nggak usah disesalin karena pasti ya contohnya mungkin Diana dapat jodoh. Bang, kalau ada hikmahnya bonus. Kan luar biasa. Maksudnya kita harus mensyukuri apa yang ada yang kita terima ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya sih harus disyukurin. Jadi juga jangan andaikan ini andaikan itu, ya udah kalau misalkan ada pilihan ya tadi Bu Ratih bilang kan jalanin aja, ya udah kita jalanin aja bareng-bareng semuanya gitu. Tapi kan Bu Ratih juga di Vale kan di Sulawesi Bu ya. Kalau saya pernah ke Vale Bu itu kan 2 kali naik pesawat. Jadi Ibu yang darinya di law firm Jakarta yang begitu besar terus harus di Vale tuh gimana tuh Bu? Yang di pelosok gitu kan. Sebelumnya kita sebut apa gadis metropolitan karena kebetulan memang kantornya di metropolitan, di gedung metropolitan. Waktu saya di law firm. Terus kemudian di Vale memang basisnya di Jakarta. Jadi direkrutnya untuk di berbasis di kantor Jakarta. Memang harus bolak-balik ke sana memang tuntutan pekerjaan. Itu 2 kali naik pesawat, Jakarta Makassar ke Sorowako menggunakan helikopter yang atau ke lokasi lain dari PT Vale ada yang di Sulawesi Tengah dan di Sulawesi Tenggara. Jadi memang di perjalanan dinas cukup banyak juga sih mondar-mandirnya. Dan itu istimewanya kawan-kawan. Karena kan ini kebetulan kita semua pekerja perusahaan tambang nih. Itu bisa melihat sampai ke pelosok-pelosok
Indonesia ya Bu ya, Iya, betul. kesempatannya. Tempat-tempat yang kita nggak bayangkan akan ke sana ya. Dulu malah saya pikir Soloako tuh di mana sih, di Papua kali gitu ya. Nggak ngerti, tapi begitu ini ke sana memang sejarah panjang dari PT Vale sejak tahun 68. Kemudian waktu saya bekerja di sana memang saya lihat banget bagaimana itu sangat sesuai dengan kalau kita sekarang ini kan noble purpose kita ya. Bagaimana kita membuka peradaban dari yang hutan yang tidak ada kehidupan atau perekonomian yang tumbuh itu kemudian berkembang menjadi suatu kota dan menjadi pusat dari perekonomian setempat, dan kemudian juga untuk kesejahteraan ya, prosperity itu juga benar kita lihat sendiri bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat setempat dan yang tentunya menjanjikan brighter future lagi-lagi apabila kita menerapkan sesuatu yang dikelola dengan baik ya, sesuatu yang sustainable ya, berkelanjutan. Itu penting banget untuk tambang dan ya saya sangat bersyukur menjadi bagian dari perusahaan yang mempunyai tanggung jawab begitu besar terhadap good mining practices ya, termasuk lingkungan. Begitu Bu Ratih di Mine ID itu kan malah lebih mengunjungi, kan kita beberapa kali rapat nih, Ibu tahu-tahu lagi ada di Inalum kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan, atau Ibu lagi ada di mana nemenin Pak Orias, Pak Dirut Mine ID kayak gitu kan. Nah, itu gimana Bu rasanya Bu bisa ke pelosok-pelosok terus melihat kayak gitu kan? Ya, itu bagian, menurut saya itu bagian yang saya sangat nikmati justru ya, perjalanan, melihat sendiri langsung bagaimana pertambangan itu berlangsung ya, daerah operasi kita, baik itu yang pertambangan hulunya maupun processing-nya ya, bagaimana memproduksi, mengolah dari bahan mentah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat ya bagi itu modern, itu sesuatu yang sangat menarik dan selalu ada hal yang dipelajari di setiap perjalanan. Jadi saya bertahun-tahun di pertambangan, setiap kali pergi melihat lokasi selalu ada hal baru yang maksudnya belajar, ada challenge baru, ada tidak pernah berhenti belajar gitu ya. Dan itu suatu kesempatan yang luar biasa untuk bisa berkeliling. Kalau dulu kan hanya nikel, waktu saya di PT Vale kan fokus hanya nikel saja memang produknya. Dan sekarang bervariasi. Paling tidak nih komoditas strategis mulai dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, aluminium gitu kan. Ini kan sesuatu yang sangat penting, komoditas-komoditas strategis. Jadi memang sangat saya sangat enjoy deh, banyak belajar dengan perjalanan, dengan komoditas yang bervariasi ini. Sektor pertambangan itu kan ada orang yang ingin bekerja di sektor pertambangan itu banyak nih, Bu Ratih, Mbak Diana gitu kan. Rata-rata tuh mereka berpikir wah kerja di pertambangan tuh pasti gajinya besar. Dipikir karena kita bekerja karena gaji kayak gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalian dapat gaji besar tapi merusak alam atau misalnya image-nya masih negatif di publik kayak gitu. Dan itu tuh gimana ya cara untuk mengubah paradigma. Padahal kan sekarang perusahaan tambang itu changing ya Bu ya. Kita lagi transformasi ke sebuah yang lebih baik seperti itu. Apalagi kalau Mine ID kan punya noble purposes seperti itu. Itu gimana Bu Ratih? Ya, memang penting untuk meluruskan. Ada memang pertambangan yang tadi saya bilang ya, semua pertambangan tidak terhindari pasti mengubah bentangan alam. Tetapi kita harus lihat mana yang bertanggung jawab dan mana yang tidak, yang hit and run, yang hanya mau mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Kalau sekarang kita di extractive industry ya, seperti kita ini, pasti sekarang ini makin menjadi penting yang namanya ESG, yaitu Environment, Social, Governance. Dan khususnya extractive industry ini, hal ini ESG ini menjadi sorotan bagi para pemangku kepentingan. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan supplier atau off-taker, pembeli gitu ya, mereka selalu menanyakan, ini dari mana asal-muasalnya, apakah ini dikelola atau dihasilkan dengan prinsip-prinsip yang baik ya, good governance, sosial dan lingkungannya bagaimana. Kemudian juga kalau kita deal dengan financing kan, memang kita punya 3 mandat juga nih ya kan, selain mengelola sumber daya alam yang strategis buat Indonesia, juga mendorong ke arah industri hilir dari mineral batu bara. Pasti banyak investasi, ya kan, kebutuhan kita untuk berinvestasi, dan itu tidak murah, artinya kebutuhan terhadap financing tinggi.
Sehingga ini juga suatu pemangku kepentingan yang sangat memperhatikan ESG. Mereka nggak akan menggelontorkan dana pinjaman atau akan menjadi investor di kita, apakah itu membeli bond dari kita atau bagaimana, kalau tidak mereka yakini bahwa kita menerapkan prinsip-prinsip ESG itu dengan baik. Ya kan, terus kita mau jadi global company, nah udahlah, kalau global company kan parameternya pasti untuk ekstraktif industri itu lagi-lagi kembali kepada ESG itu. ESG itu yang sekarang menjadi acuan atau referensi untuk pertambangan, industri pertambangan itu namanya prinsip-prinsip ICMM, International Council on Mining and Metals, di mana itu udah menyerap tuh yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, ada 17 prinsip, ada Paris Agreement, itu semua menjadi referensi dari ICMM Principle. ICMM Principle-nya sendiri ada 10 prinsip. Nah ini yang kita saat ini nih, MindID beserta seluruh anggotanya sedang bersama-sama melangkah untuk menuju ke arah keanggotaan ICMM ini. Artinya kita akan qualified terhadap 10 prinsip ICMM yang merupakan rangkuman dari 17 SDGs dan Paris Agreement. Nah, di sini itu berarti kan kita standarnya tinggi nih. Iya. Environment, social, governance, jadi nggak main-main. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita menjunjung tinggi semua prinsip-prinsip yang diakui secara internasional mengenai praktek-praktek pertambangan yang baik. Nah, itu. Jadi selain teknis, berarti dalam hal ini kita juga butuh praktisi-praktisi legal, Ibu ya? Tepat sekali. Dan jangan salah teman-teman tadi ya, lulusan dari hukum itu ternyata pilihan jalur karirnya bisa banyak gitu ya, selain jalur hukum sendiri, of course, kayak pengalaman saya itu corporate secretary gitu ya, pernah juga di research. Sekarang saya balik lagi ke corporate secretary sejak bulan Februari 2021 gitu, dibebaskan untuk memegang kembali corporate secretary di MindID di holding. Tapi sebenarnya kalau minat lain lagi juga banyak, teman saya itu bahkan ya bekerja di bidang asuransi, perbankan, di bahkan penyiar atau bidang jurnalis gitu, itu juga bisa dipilih sebagai jalur karir ya dari lulusan dari Fakultas Hukum. Kalau Gusti kan Fakultas Hukum jadi Media Relations. Nah, betul sekali ya. Artinya fleksibel, jadi banyak pilihan. Banyak. Bisa dipilih sebagai mana kecintaan kita aja. Bagaimana kita bisa bekerja dengan hati, nggak ada keterpaksaan, kita senang ngelakuinnya. Yang penting sebenarnya itu. Nah, kalau Mbak Diana gimana, Mbak? Pengalamannya nih selama bekerja di Timah, pernah nggak sih berhadapan dengan masyarakat atau kawan-kawan yang memandang, yang punya stigma negatif terhadap perusahaan tambang dan bagaimana menjelaskannya kepada mereka, kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau perusahaan tambang itu nggak, mungkin karena ini juga ya, maksudnya ya kita bisa real kontribusi juga langsung ke masyarakat kan. Di perusahaan tambang itu juga banyak program-programnya juga kayak CSR atau pemberdayaan masyarakat. Di CSR juga tuh kita kayak misalkan kan ada yang namanya program misalkan Bina Lingkungan atau program kemitraan. Jadi salah satu programnya itu dalam istilahnya peningkatan perekonomian masyarakat ya. Untuk yang punya usaha-usaha itu bisa menerima istilahnya pinjaman dari BUMN juga, dan itu bunganya juga di bawah suku bunga bank. Jadinya kita memberikan benar-benar realisasi yang langsung dirasain langsung ke masyarakat juga, kayak program pendidikannya, beasiswanya, juga kayak misalkan contohnya nih kayak sekarang kan kita ada program yang kayak Explorer Management Acceleration Program. Nah, itu sebenarnya juga background saya. background. Iya, itu mungkin minta waktu sedikit untuk sharing. Iya, Bu. Itu juga salah satu program yang bagus banget jadinya untuk menjaring para lulusan yang baru istilahnya fresh graduate, tapi juga udah ada punya pengalaman 3 tahun untuk gabung nih, kayak gitu, untuk gabung ya sama-sama kita. Kalau kerja di pertambangan, Diana ngerasanya gini ya, ketika Diana pertama kali banget ketika tahun 2008 itu diterima di PT Timah, itu tuh Diana ngerasanya gini, ih enak banget ya ini ya gue kerja,
gue kayak belajar setiap harinya, tapi gue dibayar kayak gitu kan. Exactly. Ya. Kalau dulu kita kan sekolah, kita yang bayar ya, belajarnya Iya. sama-sama belajar. Iya, Bu. Jadi itu yang benar-benar yang Diana ingat banget bahwa ada sukacita kebahagiaan kayak gitu. Dan ketika kita kerja, kita tuh maksudnya gini, ketika istilahnya kita mendapatkan pendapatan, kita tuh Diana ingat banget Timah itu juga ada programnya, jadi langsung kayak potong kayak pajak penghasilan dan kita langsung salurin ke Basnas waktu sempat beberapa tahun terakhir ya. Jadi istilahnya apa yang kita dapat itu nggak langsung berhenti di kita. Kita pasti juga kasih ke keluarga kita, ke saudara kita, kayak gitu. Jadinya, dan di perusahaan tambang juga, banyak juga sih kayak program-programnya yang kita tuh juga, kadang tuh programnya juga diingetin nggak cuma duniawi banget. Jadi kayak ada kayak istilahnya untuk kita ingat bahwa kita tuh mencari istilahnya secukupnya aja, nanti ya mungkin bisa didistribusiin ke yang lain. Nah itu juga maksudnya ketika perusahaan aja menanamkan pola pikir seperti itu ya, berarti kan lebih banyak lagi nih perusahaan juga ngeberi ke masyarakat kayak gitu. Nah, berhubung tadi udah disinggung sama Mbak Diana nih, belajar tapi bisa dapat duit. Ini lagi ada peluang nggak sih, Bu, di Mind ID untuk bisa dapat itu gitu? Nah, gimana nih, Bu? Ini pasti banyak. Boleh share screen nih pas lagi di sini nih. Gimana, Iya. Mbak? Bagus sih, boleh share screen sebentar ya. Boleh, saya. Kita nih harus dikasih akses sama host. Iya, aku jadiin host dulu, Bu. Nah, oke, Bu. Nah, saya sambil lihat filenya. Nah. Kebetulan kan pasti nih banyak lulusan-lulusan atau yang udah mulai lagi sibuk cari kerjaan atau cari pengalaman yang lebih challenging. Kebetulan ini ada lowongan. Wah, Bu Ira nih. Bu Ira nih. Ini kita punya head untuk Human Capital Strategy Mind ID. Ini programnya. Kita ini apa namanya? Ya, visi ya, menjadi perusahaan pengelola sumber daya alam terintegrasi kelas dunia. Nah, berarti ini tidak hanya dari sisi kelas dunia ini ya, world class company ini tidak hanya dari sisi revenue, EBITDA, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah sumber daya manusianya. Ya, bahwa kita ingin Mind ID itu mencetak sumber daya manusia yang memang bisa bersaing secara global. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka bentuklah atau kita membutuhkan pemimpin masa depan yang punya tujuan mulia, berakhlak. Akhlak itu kita punya tagline di BUMN yang mampu juga mengeksekusi inisiatif strategis dan agile dan inovatif. Nah, ini nggak bisa sih. Bentar ya. Oh, ini dia. Nah, kita lihat di sini programnya. Nah, Management Acceleration Program ini untuk 2 tahun durasinya. Terbuka tadi Mbak Diana sampaikan untuk para lulusan yang pengalaman kerjanya maksimal 3 tahun. Jadi boleh 2 tahun atau 1 tahun pengalaman selama tidak melebihi 3 tahun pengalaman. Nah, ini kita berikan kesempatan 2 tahun untuk bergabung di Mind ID Group. Terdiri atas ini perusahaannya tadi sudah disampaikan juga di depan, ada Antam, Bukit Asam Freeport, Inalum Timah. Selama 2 tahun program akan dirotasi di 4 jenis pekerjaan. Dan kesempatannya tanpa batas, karena memang pada program ini, itu kalian akan mendapatkan exposure terhadap kesempatan pengembangan karir yang terakselerasi. Karena langsung nih, learning by doing, tadi selalu belajar tiap hari, tapi ini dengan real case, dibayar. Melakukan proyek strategis, ya kan, di mana tadi proyek-proyek ini, karena kita komoditasnya juga strategis, proyek-proyek yang mendorong arah industri hilir, itu juga proyek-proyek yang strategis, beberapa itu memang sudah menjadi proyek strategis nasional, PSN. Jadi dampaknya juga nyata. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan, nanti teman-teman diberi kesempatan untuk mengisi peran kepemimpinan kalau memang memenuhi kualifikasinya. Jadi kita dikasih kesempatan belajar dan kesempatan bekerja secara jangka panjang ke depan. Nah, ini dia belajar, bertumbuh dan berkembang, membangun bangsa. Ada exposure strategis baik dan regional, bimbingan dan pengembangan, ada mentoring ya.
budaya kerjanya kita juga sangat mendukung untuk kita membentuk diri menjadi pekerja yang world class. Kemudian jalur karir terakselerasi karena membuka peluang, dikenal, dan kemudian juga mengikuti, kalau ada kesempatan nanti dibuka kesempatan dapat mengikuti permanent employment ya. Kemudian melakukan inovasi karena kita juga ada nih divisi khusus untuk research and development dan juga penerapannya. Jadi nggak hanya berhenti di research and development, tapi bagaimana hasil research development itu diterapkan di dalam bisnis, skala bisnis. Ada kompensasi yang kompetitif, tentunya itu suatu bonus ya, tapi yang penting adalah proses belajar tadi itu yang utama menurut saya. Kemudian nanti kita punya kesempatan untuk mengimplementasikan inisiatif strategis, melakukan pekerjaan yang bermakna, karena kita tadi punya noble purpose, kita menerapkan juga prinsip-prinsip pertambangan yang baik dengan dampak yang signifikan. Nah, bagaimana ini akan berlangsung? Tanggalnya dicatat. Nah, ini kalau podcast nanti akan ditayangkan di pertengahan Agustus ya, mudah-mudahan ini masih ada kesempatan ya buat teman-teman untuk mendaftar. Batasnya 20 Agustus. Kemudian ada onboarding, ada persiapan dan memberikan sharing informasi awal. Kemudian ada activation, ada growth, acceleration, and graduation. Ini adalah step-stepnya. Nah, selain itu, selama berlangsungnya dari mulai onboarding sampai acceleration, sebelum graduation itu kalian akan mendapat bimbingan dari para mentor. Bentuknya macam-macam, ada buddy, ada growth advisor, rotation mentor, leadership coach, and acceleration mentor. Demikian sekilas informasinya. Jadi ini bukan buy one get two lagi nih Bu, ini buy one get five. Ini luar biasa. Buy one, iya. Ngelamarnya di Mind ID, ditempatkannya bisa dari Papua sampai Sumatera, di Antam, Asam, Freeport, Inalum, Timah. Jadi bisa ngerasain tuh gitu. Lagi cari ya di mana bisa akses untuk pendaftarannya di sini. Iya. Mungkin bisa dicek di website kita ya. Iya, ada di websitenya Mind ID ya Bu ya. Tapi intinya ini udah dibuka. Lowongannya udah dibuka ya Bu ya? Betul, sudah dibuka sampai 20 Agustus. Yang mau menjadi the next Ibu Ratih, the next Mbak Diana gitu, atau the next saya, the next saya kayak gitu. Nah, tapi di Mind ID sendiri kesempatan karirnya itu kan untuk yang baru nih Bu, yang baru mau bergabung. Yang sudah ada di dalam juga punya kesempatan untuk merasakan bekerja di yang lain. Kita ada namanya program kalau nggak salah talent mobility ya Bu ya. Betul, yang artinya kalau sudah menjadi employee di salah satu anggota grup Mind ID, mempunyai kesempatan untuk menggali pengalaman lebih jauh di perusahaan lain di dalam grup. Dari PT Antam ke PT Bukit Asam ke PT Timah duduk juga di holding, kayak gitu. Jadi bisa rotasi within the group, dan itu kalau nggak salah penempatannya bisa maksimal 3 tahun kalau saya nggak salah. Selain itu, ada juga nih yang untuk pengembangan leadership ya, program. Namanya ELDP, Emerging Leadership Development Program, dan SLDP, Senior Leadership Development Program. Jadi ini ada gembleng digembleng untuk menjadi leader lah di dalam grup Mind ID melalui program-program leadership series itu, leadership program. Nah, ini sebagai info aja Bu, kalau bukan cuma dari sisi Mind ID, sisi internal juga, kayak misalnya di Bukit Asam nih, kita juga ada menyeleksi beberapa pegawai yang, wah ini bakal calon pemimpin nih di perusahaan. Itu juga diberikan beasiswanya ke universitas-universitas terkemuka di luar negeri seperti Oxford, Harvard, dan lain-lainnya. Lalu kembali ke sini untuk berbakti ke perusahaan tambang dalam negeri, kayak gitu. Nah, kalau di Timah sendiri gimana nih Mbak Diana? Ya, kalau di Timah sebenarnya sama juga ya program yang tadi Bu Rati udah sebutkan. Kita ada program ELDP sama SLDP. Untuk ELDP sekarang udah semuanya itu udah cohort 3, seperti itu. Sedangkan terkait yang program beasiswa, kita juga ada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan sekarang ke ELDP sama SLDP dulu, Gusti. Nah, berarti ini satu kesempatan belajar sambil
berpenghasilannya tuh terbuka lebar banget nih di pertambangan gitu. Menarik banget nih kerja di pertambangan dan bisa akses beasiswanya besar, akses mendapat ilmunya besar gitu kan. Dan juga menyicipinya tuh ini karena ada banyak rotasinya, jadi nggak bosen ya Bu Rati ya. Jadi kalau misalnya Mbak Diana mau tiba-tiba belajar soal emas kayak gitu kan. Ya. Jadi memang Mind ID sebagai holding ini mendorong seluruh anggotanya itu kesempatan untuk selalu belajar, terus belajar di segala tingkatan karir, baik itu tadi ya dibuka untuk yang baru lulus dengan pengalaman kerja yang maksimal 3 tahun, itu sudah dibuka kesempatan. Kemudian yang sudah di dalam, itu ada ELDP, ada SLDP juga terkait dengan bergantung pada tingkatan masa kerja dan tingkatan karir path-nya di dalam. Dan nah itu terus di encourage orang untuk terus belajar. Bahkan kita punya grup CEO Pak Waryas Petrus Pudak, beliau mencanangkan kewajiban untuk selama 1 tahun itu minimal 24 jam waktu yang kita sisihkan untuk belajar. Nah, dan beliau sangat mengencourage orang untuk terus membaca. Dan beliau juga bilang membacanya adalah hal-hal yang mungkin bukan yang kita kuasai. Jadi selalu membuka wawasan baru dengan banyak membaca itu dan tadi terus belajar. Nah ini penting ya supaya kalau kita mau grow, kita kan perusahaan yang terus growing nih. Nah itu sumber daya manusianya juga perlu grow secara individu. Selain untuk mencari pemimpin gitu Bu di Mind ID, ini kan kebetulan kita bertiga perempuan Ibu. Ini kan pasti banyak yang mikir kan kayak, loh kok ini yang ngomong pertambangan tiga-tiganya perempuan. Biasanya kan kalau ngomongin pertambangan yang keluar tuh yang laki-laki atau seperti apa, bahkan pengamat pertambangan aja kan laki-laki kebanyakan. Tapi memang gimana sih peranan perempuan di pertambangan gitu? Ya, saya pikir sih semakin penting ya. Bahkan di-encourage dari Pak Menterinya, itu punya KPI yang diturunkan top down gitu, pakai persentase tuh kayaknya, setahun tuh harus mencapai sekian persen wanita itu di high rank manajemen ya, di-encourage wanita untuk menduduki jabatan-jabatan penting di BUMN, di pertambangan, termasuk juga di grup Mind ID ini. Gitu. Ada 5% kalau nggak salah itu target KPI-nya. Berarti kesempatan buat perempuan besar. Itu Bu Rati di kursi salah satu kursi tertinggi di Mind ID. Mbak Diana juga gitu kan. Wah, jadi ini kita saksi hidup lah ya bagaimana kesempatan itu terbuka seluas-luasnya. Stereotype mengenai male dominated sector itu sudah tidak lagi ya, tidak benar lagi gitu. Jadi kita bukti nyatanya lah nih, makanya yang hadir di sini. Iya. Nah, kebetulan kalau kayak di Bukit Asam kan 2 direksinya perempuan nih, direktur keuangan sama direktur mungkin SDM. Pertama kali dalam sejarah ya, mungkin pertama betul. kali sejarah ada wanita yang menduduki jabatan direksi di perusahaan tambang BUMN ini. Nah, kalau misalnya kita kan ini di sektor pertambangan mineral ya Bu ya, kalau di oil and gas kan sudah ada contohnya gitu kan dari memang di kursi tertingginya perempuan kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan nih buat kawan-kawan perempuan. Oh iya di Vale ya, di PT Vale tempat saya bekerja sebelumnya. Betul. Ibu di Vale kan betul. Adalah presiden direktur ya, direktur utama dari perusahaan tambang multinasional. Dan Vale kan sekarang 20% ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. Jadi 20% sahamnya Vale baru saja diakuisisi oleh Mind ID atau PT Inalum 2019. Jadi buat teman-teman perempuan, jangan khawatir, kesempatan berkarir di pertambangan itu bisa kok sampai posisi puncak gitu buat kalian. Selama puncaknya nggak ditutup atau lagi di jalur tutup. Oke, Mbak Diana gimana nih rasanya kerja di yang male dominated gitu? Kalau di Timah sih mungkin ya kalau sekarang sih alhamdulillah udah nggak terasa kayak gitu. Tapi kita nggak nutup ini juga sih, maksudnya ini juga untuk motivasi kita ya sebagai perempuan juga. Mungkin nanti mungkin di-share juga kan, siapa tahu yang baru lulus nih teman-teman juga di FH Undip. Pertama tuh kita sih mengharapkan
para teman-teman perempuan ini juga bisa join banget nih di pertambangan. Karena ketika kita join di pertambangan, kita bisa lebih kontribusi lagi nih untuk lebih ke wanitanya kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita bisa mengusung tema sebenarnya yang kayak equal pay, equal facilitation. Jadi kalau misalkan ya kemarin kebetulan kan baru podcastnya Bu Lili. Nah itu di podcast itu dibahas juga terkait gender ini itu tuh masih akan terus ada sampai 108 tahun ke depan. Nah, apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin mungkin kita bisa nih memperpendek 108 tahunnya ini jadi lebih pendek nih, 50 tahun misalkan. Ya dengan apa? Dengan perempuan lebih berkontribusi nih, lebih realisasinya di perusahaan tambang juga. Dan contohnya kayak misalkan di Papua Freeport itu kan udah pertambangannya yang underground-nya kan juga udah istilahnya kalau sekarang mungkin anak-anak muda ya maksudnya yang baru menggunakan remote itu control kita underground menggerakkan underground vehicle ya di bawah itu. Iya, jadi kalau sekarang mungkin yang kayak mungkin teman-teman atau adik-adik kita kan pada mikirnya gini, duh ngapain ya kerja di perusahaan tambang, gue jadi YouTuber atau apa juga gajinya gede kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita juga harus kita ya paling utamanya sih kita ketika kita mikir apa nih yang bisa kita kontribusiin untuk pengembangan wanita di dunia kerja ataupun di masyarakat itu mungkin bisa motivasi juga nih bahwa kita bisa berkontribusi di perusahaan tambang jadi biar lebih semangat juga kita bisa ngelihat maksudnya kita nggak kadang tuh hal-hal simpel yang terkait dengan gender itu bisa kita lindungi sesama wanitanya. Contohnya tadi kan kita ada Women Learning Club ya di. Nah itu juga. Nah itu. Launching tahun lalu ya pas menjelang 1 tahun nih sekarang dengan 17 Agustus kalau nggak salah kan itu launching tahun. Kartini kemarin Bu. Sorry, aduh maaf ya. Pas Kartini. Pas Kartini. Yang 20 April atau 21 April kemarin ya Bu ya. Ya betul. Ini seharian tahun pas hari ini. Nah itu sebenarnya itu wadah juga di mana para wanita karir yang biasanya kita kan terretmakan adalah saya karyawan jabatan ini, saya ibu ini, saya istri ini. Nah, di wadah Women Learning Club ini sebenarnya saya nih Diana kayak gitu. Saya ini adalah perempuan yang juga manusia kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketika salah satu kepedulian kita diberi wadah untuk kita bisa menjadi diri kita, kembali ke diri kita tanpa ada background di belakangnya. Embel ya, ya betul. Diri ya. Iya, dan itu diharapin sih jadi wadah yang nyaman juga kan untuk kita mungkin lebih berekspresi kayak gitu. Dan maksudnya semakin, mungkin tadinya kita belum paham nih, apa sih maksudnya kenapa kita perlu care dengan perempuan kayak gini ya, karena memang kita harus ya support each other-nya tuh harus terasa banget sih kayak gitu untuk lebih kita biar bisa tetap istilahnya waras lah apalagi di era pandemi sekarang banyak juga pekerjaan kita banyak berita duka dan sebagainya itu istilahnya emang kodrat kita udah merasa menjadi pribadi yang lemah lembut hangat dan keibuan itu pasti ada di kodratnya wanita ya, dan itu nilai plus juga yang ayo nih adik-adik ikut aja di pertambangan. Jadi perusahaan pertambangan kita, terutama BUMN ini, nggak cuma bertransformasi di sektor industri yang kita lebih ke hilirisasi, dan tadi ya Bu ya, nilai-nilai ESG, tapi juga di human capitalnya, bahwa kita sudah tadi yang dengan program Women Learning Club, kita juga mulai value para pegawainya kita sendiri seperti itu. Dan ini ada gender equality, kita encourage untuk berkiprah lebih dalam dan lebih banyak lagi. Nah, itu pentingnya kesempatan dan wadah ya. Pentingnya perempuan untuk masuk sektor pertambangan karena dari perempuan akan menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan kayak gitu. Ya, betul. Kan kayak misalnya kemarin itu dengan masuknya perempuan kita ada program-program yang untuk kesehatan mental kita juga ya Bu ya sebagai pegawai seperti itu. Lalu kemarin kita juga ada program seperti membagi buku ya senyawa ya kemarin ya. Iya. Iya.
Jadi banyak sekali program-program untuk meningkatkan kualitas kehidupan SDM pertambangan, bukan cuma dari sisi materi yang udah jelas, tapi juga dari sisi non materi, seperti misalnya batin kita, potensi pengembangan diri, kesehatan mental itu juga diperhatikan. Diperhatikan, ya. Jadi ya walk the talk lah, nggak cuma ngomong gender equality, tapi terus nggak ada real action gitu ya. Tapi ini benar-benar kita merasakan wadah itu diberikan. Oke. Dari tadi kita udah mencoba meracuni nih Bu, para pendengar untuk masuk ke pertambangan. Ayo perempuan gitu masuk ke pertambangan. Sekarang gini Bu, tips dan trik nih supaya bisa dilirik sama Mind ID untuk menjadi kandidat explorer gitu. Tuh apa tuh tips and trik yang dibutuhkan oleh para pelamar? Nah, saya bocorin aja nih, kita punya key behaviors yang kita junjung tinggi kan. Kalau memang tips and trick supaya kita dilirik, kita harus sejalan dengan key behaviors yang di-encourage banget ada di Mind ID dan setiap insan Mind ID. Ya kan? Agile, going extra miles, dan accountable. Itu menurut saya. Jadi 3 ya Bu ya? 3. Agile, kemudian going extra miles, dan accountable, tetap accountable gitu ya. Walaupun kita gerak cepat, kita going extra miles, tapi kita tetap memperhatikan accountability. Jadi 3 hal itu yang saya pikir kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh sih terbuka lebar kesempatan untuk maju terus berkarir di Mind ID Group. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa memenuhi 3 kriteria itu, agile, apalagi Bu tadi going extra miles dan accountable. Dan berusia 27 tahun maksimal. Jadi kita udah nggak boleh nih Mbak Diana. Itu bisa langsung buka situsnya Mind ID gitu. Terus kalau ingin merasakan gimana nikmatnya bekerja di pertambangan secara material dan non material tadi, yang karena kita sedang bertransformasi gitu kan di pertambangan Indonesia khususnya, serta berkontribusi untuk negeri ini, silakan bergabung lalu buka situsnya untuk mencoba peluang karir ini. Tenang, sebagai fakultas hukum, lulusan fakultas hukum, apalagi sebagai perempuan, pintunya kebuka lebar banget gitu. Ya, setuju. Bagus sih. Ya, kalau Mbak Diana ada tips dan triknya nggak nih? Waktu kemarin, masih ingat nggak sih waktu jadi pegawai timah tuh apa nih kuncinya? Selain doa. Kalau sekarang sih ini ya, tesnya itu beda banget sih Gus sama yang dulu ya. Kalau dulu tuh ya paling kita kemampuan akademik lah dan sebagainya ya. Tapi kalau sekarang tuh memang kayak juga ada sesi, misalkan kita dilihat cara pikir kita, apakah menuhin 3 key behavior tadi tuh Gus. Jadi kayak ada simulasi cara pendapat kita, cara pandang kita, apakah itu yang paling utama tuh. Jadi istilahnya yang tahap pertamanya itu malah tesnya itu kalau nggak salah ya, cara berpikir kita juga selain kemampuan akademisnya, kemudian juga ada juga kemampuan yang lainnya. Nah, yang utamanya banget ini kan untuk pemimpin-pemimpin di depannya, yaitu yang global tuh. Nah, mungkin kalau kita kan kita ya udah kayak gini aja ya. Tapi kalau misalkan masih yang baru-baru lulus tuh kan mungkin kan daya ingatnya juga bagus, semangatnya masih tinggi banget, kayak gitu kan. Nah itu kalau belajar terus sih, bener yang kata Bu Ratih bilang tadi itu belajar terus, mumpung masih banyak banget istilahnya yang bisa didapat dengan keberuntungan umur sih menurut Diana ya. Yang bener-bener baru lulus itu, nggak usah misalkan, aduh nggak pede nih sama yang misalkan udah yang gimana-gimana. Umur itu tuh menurut Diana tuh anugerah yang terbesar sih, di mana itu benar-benar semua, baik dari sisi biologis juga, ingatan masih gampang, cobaan hidup juga mungkin. Benar. Belum ada cicilan ya. Banyak keunggulannya tuh. Usia muda banyak keunggulannya. Kita masih muda itu ya, nggak usah terlalu yang kayak, aduh ini kok penderitaan gue gini banget. Enggak deh, percaya deh. Itu tuh usia 27 tuh usia emas yang harus dinikmatin banget. Oke, boleh main, boleh apa, tapi juga ingat belajar juga sih. Paling kalau misalkan dari pengalaman Diana, kayak Diana dulu kebanyakan main kan. Jadi seharusnya beneran kayak Bu Ratih.
belajar tuh. Nah itu kayaknya sih yang apa mungkin yang kalau Diana introspeksi diri ya, kalau sekarang tuh kayak, duh di lu kemarin ngapain aja sih? Kayak gitu sih. Jadi intinya belajar Gus. Ini kan dibukanya sampai usia maksimal 27 tahun ya Bu ya. Berarti kan luas banget. Biasanya kan kalau untuk yang cari darah segar kan perusahaan itu biasanya di usia 25, 24 ini sampai 27. Berarti kan emang mencari yang iya, yang benar-benar pengen. Ada kan yang merasa aduh udah 27 nih kayaknya nggak mungkin berpindah karir deh. Belum tentu kayak gitu. Bu Ratih aja berpindah karir setelah 10 tahun ya, Bu ya. 10 tahun sebagai lawyer gitu. Satu hal yang saya ingat juga untuk diri saya sendiri itu selalu passionate. Jadi selalu passion gitu terhadap sesuatu tuh punya curiosity, keinginan tahuan yang tinggi. Dan itu tadi memang proses belajar itu menurut saya itu sesuatu yang membuat adrenalin saya terus terangsang gitu untuk terus-menerus semangat gitu. Itu penting tuh, being passionate on what you're doing. Itu juga salah satu bekal menurut saya dimanapun berada, nah, khususnya di Mind ID Group, itu menurut saya juga penting. Work with heart. Jadi kita nggak cuma mengandalkan sisi akademik aja, tapi juga tadi kemampuan yang lainnya gitu kan. Apalagi ditambah dengan kriteria akhlak. Akhlak dari Kementerian BUMN kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu sesi berbagi ceritanya hari ini Bu Ratih dan Mbak Diana, penuh inspirasi. Kita masih separuh perjalanan Bu Ratih ya Mbak Diana. Aduh iya, nikmatin deh, enjoy the ride. Tapi Bu Ratih nggak kelihatan, maksudnya lama nih kita kayaknya mukanya. Aduh thank you. Aduh ini. Berarti Gusti itu ya pakai kerudungnya sekarang dimiripin Bu Ratih. Kan mengundang Bu Ratih, jadi gayanya kayak Bu Ratih. Oh iya dong. Itu eksperimen gimana yang saya praktis orangnya. Saya praktis jadi saya malas pakai apa itu tusuk-tusuk jadi tinggal cemplung. Oh seru banget. Oke, terima kasih para pendengar regresif. Semoga bisa menginspirasi kalian. Salah satu opsi karir sebagai sarjana hukum di pertambangan. Jadi kalian bisa di bagian legalnya, bisa sampai corporate secretary, bisa jadi media relations, atau bahkan mungkin bisa jadi leadernya di company. Itu terbuka sangat lebar gitu. Jadi di pertambangan itu sangat dinamis kalau bisa kita bilang ya Bu ya. Karena kesempatan belajar kita kebuka banget nih, kayak misalnya ada di perusahaan saya yang background-nya teknik gitu kan, tapi mau nggak mau karena dia menemani direksi dan juga banyak belajar ilmu yang lainnya, akhirnya harus mengambil manajemen bisnis, jadi bisa ke bagian bisnis juga gitu. Jadi kesempatan kita tuh dan jangan lupa tadi ada juga research and development kan? Research and development betul. Itu ada policy research, itu juga penting. Jadi kebijakan publik bagaimana agar investasi atau iklim investasi di sektor pertambangan menjadi lebih menarik. Apalagi kan kita nanti menuju ke arah industri hilir mineral batubara. Iya betul. Apalagi dengan visi Indonesia yang hilirisasi. Jadi beneran dinamis deh di pertambangan, walaupun kita background-nya sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana ekonomi, begitu masuk namanya perusahaan pertambangan, kesempatan belajarnya banyak, dan karirnya tuh terbuka sampai posisi paling top, kayak gitu. Jadi nggak peduli belakangnya gelarnya apa, pokoknya selama kalian punya keinginan untuk belajar terus, itu bisa sampai posisi paling puncak di perusahaan pertambangan nasional. Gitu ya Bu ya? Amin. Betul sekali. Oke, terima kasih waktunya buat Mbak Diana dan Bu Ratih. Salam semuanya, sehat semua, stay safe Bu. Terima kasih. Sama-sama, salam sehat semuanya. Iya.